Halo teman-teman, kembali lagi di video selanjutnya. Kita masih dalam pembahasan terkait scanning dan enumeration. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang mencari kerentanan pada CMS atau Content Management System. Oke, teman-teman, mungkin CMS ini beberapa dari kalian udah familiar banget. Nah, untuk yang belum familiar, saya akan sedikit jelaskan. Jadi, CMS sendiri adalah Content Management System, yang mana artinya adalah sebuah platform atau software yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan mempublikasikan konten di situs web. Nah, jadi kalau kita pakai CMS ini, kita udah nggak perlu ngoding lagi, teman-teman, karena semuanya sudah disediakan sama si CMS-nya. Kita tinggal menggunakan fiturnya. Kalau butuh fitur tambahan, mungkin kita tinggal install plugin-nya, atau mungkin kita bisa ganti tema-temanya, seperti itu. Nah, jadi kita nggak perlu pengetahuan mendalam terkait kemampuan pemrograman. Nah, kalian cukup menggunakan fitur-fitur yang ada di CMS. Untuk beberapa CMS yang terkenal, di sini sudah saya tulis ya. Yang paling terkenal biasanya mungkin teman-teman udah familiar sama yang namanya WordPress. Terus ada juga yang namanya WooCommerce atau Drupal, Wix.com, Magento, dan Joomla. Nah, jadi mungkin ada banyak CMS lainnya ya, teman-teman. Jadi, ini adalah beberapa yang terkenal saja yang akan saya mention. Cuman ini kenapa masuk ke materi kita. Jadi, biasanya website yang ada di internet itu kan banyak dibuat oleh teman-teman programmer ya. Jadi, secara khusus, mulai dari membuat sistemnya sampai implementasi segala macam fitur, itu dibuat menggunakan coding. Nah, kalau CMS ini sedikit agak berbeda. Jadi, untuk CMS sendiri, itu yang menjadi customisasi adalah plugin dan temanya biasanya. Atau ya mungkin ada perubahan di bagian kodenya. Cuman yang paling umum biasanya ada di plugin atau di temanya. Nah, kita akan mencoba mencari tahu terkait itu, teman-teman. Maka dari itu kita akan coba melakukan praktik ya. Jadi di sini akan saya jelaskan dulu, nanti setelah itu kan kita mulai praktiknya. Nah, di sini nanti teman-teman akan coba masuk ke direktori yang kedua ya. Kita masuk ke dalam folder praktikum yang namanya Scanning dan Enumeration Vulnerability in CMS. Terus nanti tinggal di Docker Compose Up seperti biasa. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa dihapus dengan cara ini ya. Seperti itu. Nah, nanti yang akan kita lakukan di sini adalah kita akan menginstal WordPress-nya. Jadi di sini ya, ketika script sudah selesai dijalankan, bagian yang sebelumnya di Docker Compose Up Build, nanti ketika sudah selesai, dia akan menampilkan halaman WordPress yang pertama kali ketika kita melakukan install. Nah, teman-teman tinggal melakukan konfigurasi ya. Di sini tentukan bahasanya apa, terus untuk login adminnya menggunakan akun apa, dan teman-teman diminta untuk isi username, password, site title, email, dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah selesai, tampilannya akan muncul seperti ini. Dan selanjutnya tinggal kita masuk. Ketika masuk, teman-teman harus aktifin dulu ya plugin-nya. Karena ini untuk percobaan kita sebagai praktikum, jadi ya teman-teman bisa login ya. Yang mana sebenarnya teman-teman nggak boleh login seharusnya. Karena ya kan kita lagi ngetes web CMS ya. Berarti metode testing kita itu adalah black box. Cuman ya walaupun memungkinkan banget untuk gray box, tapi kita coba asumsikan kalau kita sebagai black box. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam websitenya, kita aktifasi pluginnya ada di menu plugin. Nanti tinggal di checklist semua, terus diactivate. Nah, sudah selesai, kita juga udah bisa menggunakan WordPress-nya ya. Nanti akan muncul tampilannya kira-kira seperti ini. Begitu. Nah, nanti terus kita akan coba menggunakan tools yang namanya WP Scan. Nah, itu tinggal teman-teman install aja ya di Linux teman-teman atau di Windows teman-teman. Silahkan cari toolsnya di internet ya, di GitHub biasanya. Itu instalasinya gampang. Jadi nanti kalau sudah selesai instalasi, kita akan menggunakannya cukup dengan perintah wp-scan, min URL, terus alamat targetnya, seperti itu. Oke, baik. Kita akan coba mulai praktikumnya. Nah, seperti biasa, teman-teman silahkan akses repositori yang sudah saya siapkan ya. Ada di kolom deskripsi. Nanti kita akan masuk di sini ya, di bagian kedua. Nah, teman-teman nanti akan akses port yang ini ya, 9902, karena kita akan menggunakan yang nomor 2 ini. Perlu diingat biar nanti nggak lupa. Oke, saya akan coba clone dulu. Ya, saya coba clone. Spasi. Baik, setelah di-clone kita akan masuk ke direktori yang tadi saya bilang ya, belajar pentest aplikasi web, terus 02 strip. Ya, mungkin akan sedikit saya kecilkan. Seperti biasa, kalau teman-teman mau melakukan start, tinggal buka yang how to run ya. Seperti ini. Nah, nanti tinggal di-copy aja kalau mau menjalankan sampai yang bagian build ya. Di-copy, terus nanti kalau mau di-stop, tinggal jalankan yang ini. Kita akan jalankan. Di enter.
Nah, biarkan dia melakukan instalasi ya. Kalau baru pertama kali biasanya teman-teman agak sedikit lama. Karena saya sini udah pernah melakukan install, jadi ya terkesannya sedikit lebih cepat ya. Nah, nanti kita sudah bisa melakukan akses teman-teman ya. Coba kita cek dulu. Silahkan akses IP address-nya seperti biasa. Kalau saya di sini adalah 333333. Terus nanti portnya 9902. Kalau port kita pasti sama. Kalau IP address pasti berbeda. Silahkan cek sistem operasi teman-teman ya. IP address-nya berapa. Saya akan coba akses. Ya, nanti akan tampilan seperti ini ya, seperti yang saya bilang sebelumnya. Kita akan coba pilih bahasa. Kalau saya lebih nyaman bahasa Inggris aja. Sebenarnya Indonesia kayaknya ada. Ya, yang ini ya, tinggal dipilih. Terserah itu teman-teman. Nanti next. Nah, site title-nya silahkan isi terserah teman-teman. Saya akan coba isi dengan default aja. Karena untuk contoh ya, website ini, jadi ya instalasinya terserah kita. Username akan saya setting sebagai admin. Untuk password saya nggak mau setting yang ribet. Saya mau yang gampang aja, yang admin. Karena untuk contoh ya, sekali lagi. Nah, nanti kalau teman-teman pakai password yang lemah seperti ini, nanti di checklist ininya, konfirmasi untuk menggunakan password yang lemah. Terus masukkan emailnya, terserah. Ini nggak usah email real teman-teman. Misalnya di sini admin@email.com. Terus udah selesai, tinggal di-install. Sudah selesai, kita tinggal login menggunakan username atau email yang tadi sudah kita isi ya. Admin login. Nah, ketika sudah selesai login, nanti teman-teman harus aktivasi dulu pluginnya biar bisa kita scan ya nanti. Install plugin di bagian sini ya, bagian kiri, install plugin, terus di checklist saja semua, karena semuanya belum diaktifasi. Terus di bagian kolom yang ini silahkan pilih activate. Nah, kita akan coba sekaligus saja ya, biar nggak satu-satu untuk melakukan aktivasinya. Tinggal klik apply. Oke, mungkin kira-kira tampilannya seperti ini. Kita coba pastikan lagi, lihat di bagian plugin apa sudah diaktifasi semua. Oh, belum ya. Jadi kita coba aktifkan sisanya tadi. Oke, aktif. Mungkin untuk proses aktivasinya agak sedikit lama teman-teman. Sambil proses aktivasinya berjalan, kita coba cek websitenya ya, sudah berjalan atau belum. Ini tinggal kita copy aja IP dan portnya. Nanti kita paste di tab baru ya. Atau teman-teman bisa klik ini aja langsung. Seperti itu. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini, sama seperti yang saya bilang ya. Mungkin ini lagi proses aktivasi plugin agak sedikit lama, tapi ini akan kita skip aja lah ya. Mungkin nanti ketika kita melakukan scanning, dia sudah otomatis ke activate semuanya. Kita buka lagi terminal kita. Pastikan juga teman-teman sudah install WP Scan ya. Saya tidak akan ajarkan di video ini karena nanti akan terlalu panjang. Jadi silahkan teman-teman cari tutorialnya sendiri untuk tools namanya WP Scan. Untuk menggunakannya tinggal gunakan WP Scan spasi min URL spasi nanti alamat target kita ya. Kita coba lihat dulu. Target kita adalah ini ya, yang IP address dan portnya. Silahkan di copy teman-teman. Setelah itu kita paste di terminal kita lagi. Seperti ini. Saya akan coba lihat tadi bagian aktivasi pluginnya sudah selesai atau belum. Oh, sudah ya. Sudah tidak loading lagi. Dan semuanya sudah teraktivasi semua. Oke, nah nanti di sini ada tulisan update ya. Teman-teman nggak usah diupdate karena kita memang mau mencoba melihat versi yang belum update. Nanti akan ada kira-kira temuan seperti apa. Oke, yang ini tinggal kita enter aja. Nah, nanti biarkan prosesnya berjalan. Dia akan sedang melakukan enumerasi ya. Oh, ini sudah selesai. Lumayan cepat karena kita menjalankan scan-nya di localhost kita ya. Jadi cepat, koneksinya nggak ada masalah, nggak ada latency sama sekali. Nah, nanti akan ada hasilnya kira-kira seperti ini, teman-teman. Scroll ke paling atas ya. Nah, nanti seperti ini. Kalau mungkin teman-teman akan ada muncul tulisan update database, yes atau no. Nanti tinggal diketik aja. Mau yes, itu ketik Y. Kalau no, ketik no. Ketik N maksudnya. Di bagian sini ya nanti. Kalau punya saya kan ini udah nggak ada. Karena punya saya database-nya sudah paling up to date. Untuk database dari web scan-nya sendiri. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini informasinya bisa kita gunakan ya. Jadi dia akan menampilkan kayak headers, robot.txt, ada ketemu apa enggak. Nah, ini contohnya ketemu ya. Nah, nanti teman-teman bisa cek sendiri isinya tuh apa. Terus di sini ada informasi lainnya juga.
Nah, cuma yang menjadi fokus pada praktikum ini adalah di sini dia berhasil mendapatkan versi dari tema dan plugin yang diinstal ya. Jadi temanya dia menggunakan apa dan versi berapa, nanti juga dikasih tahu di sini. Terus ini ya kalau tema di sini versi yang digunakan adalah 1.4. Terus nanti ada pluginnya sendiri, ada yang namanya kontak form 7. Dia ngasih tahu kalau ini udah nggak up to date dan versi saat ini berapa. Terus informasi-informasi lainnya lah yang mendukung kalau versinya itu sekian. Karena dia bilang 100% confidence, artinya ya 100% kemungkinan besar ini adalah versi yang digunakan untuk plugin yang ini ya. Begitu. Terus ada download manager, nah nanti akan ada versinya juga. Terus yang lain gitu ya. Seperti ini. Dia menemukan ada banyak plugin yang terinstall teman-teman. Terus setelah itu dia melakukan enumerasi untuk ngecek ada file backup apa enggak, seperti itu. Tapi ternyata di sini setelah 137 kali percobaan tidak ada file backup sama sekali ya. Jadi ya dia akan memberikan informasi kalau tidak ada file backup, seperti itu. Nah, untuk yang di bagian terakhir ini cuma informasi kayak selesainya kapan, terus udah request yang dikirim itu berapa, dan lain sebagainya lah. Untuk data send-nya, received, memory use, nggak gede ya, ternyata cuman kurang dari 300 MB seperti itu, dan waktunya hanya berjalan 8 detik. Oke, untuk WP Scan sendiri informasi yang ditampilkan seperti itu teman-teman. Jadi kita coba cek dari salah satu temuannya ya. Mungkin kita akan coba cek yang contact form 7 di versi 5.3.2. Kita akan coba cari exploitnya ada apa enggak. Oke teman-teman, sebenarnya untuk cari exploit itu sederhana ya. Kita tinggal cari di Google. Contohnya seperti ini, tinggal cari aja kata kuncinya pakai nama plugin yang vulnerable, nanti disertai sama versinya. Seperti ini. Kita akan coba cari. Nanti akan ada banyak hasil tentu saja, dan di sini ada salah satu contohnya ya. Mungkin kita bisa lihat di bagian yang paling atas dulu. Nah, di sini pada WP Scan, mereka tuh ngasih tahu ke kita kalau kontak form 7 itu memang punya beberapa vulnerability. Contohnya di sini ya. Cuma di sini yang perlu diperhatikan, kita harus mencari versi yang sesuai dengan yang kita cari. Nah, contohnya yang seperti ini ya. Kita cari 532, maka untuk hasilnya kita juga cari yang 532. Kita bisa lihat di bagian baris nomor 4, di sini ada kontak form 7, 532 unrestricted file upload. Nah, kita akan coba lihat. Oke, baik. Nanti tampilannya kira-kira akan seperti ini. Nah, teman-teman, cuma di sini yang perlu diperhatikan adalah ketika kita mencari versi yang spesifik ya, 532 ini, tapi di sini memang menampilkan hasil 532, tapi perlu kita ketahui bahwa di sini yang vulnerable adalah di bawah 532. Artinya, produk yang terdampak adalah 531 dan mungkin ke bawahnya. Kita bisa lihat informasi rinciannya tuh di sini. Nah, di sini ada CVE-nya, teman-teman. Kita coba bisa akses. Oke, nah di sini bahkan terlihat jelas ya kalau keterangannya itu plugin before 532 untuk WordPress itu yang vulnerable terhadap celah keamanan ini. Nah, jadi kadang memang beberapa case ketika kita lagi cari sebuah plugin yang vulnerable berdasarkan versi, untuk hasilnya kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi hal ini tuh biasa teman-teman, tidak masalah. Mungkin nextnya teman-teman tinggal cari plugin lain dengan versi yang sudah kita dapatkan. Kita cari nanti apakah ada vulnerability-nya atau tidak. Nah, cuma di sini yang saya sampaikan adalah tidak semuanya itu happy ending ya. Kadang bad ending, contohnya seperti ini. Kita dapatkan versi 532 sedangkan yang vulnerable adalah 531. Walaupun selisihnya cuma 0,01 versi di bawahnya, tetap memang biasanya itu tidak bisa digunakan untuk exploit-nya. Jadi ya nice try, teman-teman silahkan gunakan untuk versi yang lain. Seperti itu. Lalu di sini teman-teman untuk kesimpulannya, jadi setiap CMS yang digunakan oleh website kadang memiliki plugin dan tema yang spesifik untuk versinya. Nah, tugas kita tinggal mencari bagaimana menemukan plugin apa yang digunakan oleh aplikasi tersebut, lalu versinya itu berapa. Ketika kita sudah mendapatkan versi yang spesifik, maka kita tinggal cari exploit-nya yang mungkin sudah pernah terpublish di internet. Seperti yang tadi kita lakukan, kita tinggal cari di Google ya, contohnya seperti ini. Nanti mungkin akan banyak informasi yang teman-teman dapatkan. Nah, nanti silahkan dieksplor sendiri. Exploitnya kira-kira seperti apa yang mungkin bisa kita gunakan.
Untuk di video kali ini, kita cukup untuk mencari potensi eksploitasi yang ada di versi yang spesifik ya, yang sudah kita dapatkan. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan exploit berdasarkan CVE tertentu. Baik teman-teman, untuk materi cukup sampai di sini. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Bye-bye! I'm a ghost. Now you see me, now you don't.